tahun ini kayak tahun kemarin menyediakan 4 Ternyata perjalanan menuju ke Kota Payung setelah beberapa bagian padang pasir, sekarang sudah ada bagian yang hijau pertanian. kurang lebih dalam 300 kami. Suasananya sudah seperti di Indonesia. Karena untuk Idul Adha. Di situ ya banyak area-area pertanian. Ada juga binatang ternak seperti sapi, kambing. Ya. Nah, itu dia ini seperti lahan pertanian. Ini hanya bedanya bangunan-bangunan rumahnya yang berbeda. Nah ini dia. Alhamdulillah, akhirnya kami sudah tiba di Kota Payung atau kotanya Nabi Yusuf. Nah ini dia. Nabi Yusuf ini ada Tugu. Yang kita kenal, beliau adalah salah satu anak dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu Kota Payung. Karena nggak ada orang. Coba maksudnya lagi libur. Kalau ini berantakan. Karena itulah 1000 tahun, 1000 kali lipat pendapatannya. Ya, salah satu pendapatan orang Payung dari pertanian. Assalamualaikum, alhamdulillah. Saya sudah sampai di depan pintu gerbang kincirnya Nabi yang dibuat oleh Nabi Yusuf. Konon katanya ini salah satu kincir yang pertama kincir air yang pertama di dunia. Kami tiba pada tanggal 31 Januari 2020. Ini biasa dipanggil Suki. Ya. Nah ini dia Suki, kalau orang Mesir ko itu jadi A, jadi Suki. Nah ini dia kincir angin ya. Kincir air. Ya. Ini dia kincir yang dulu, teknologi yang dikembangkan oleh Nabi Yusuf. Kota Payung. Terima kasih, alhamdulillah. Itu banyak pohon korma di tengah sawah. Ini di Kota Payung. Keturunan Nabi Yakub sedikit. Kenapa disebut Yakudi? Sebab ada salah satu keturunan dari Nabi Yakub namanya Yahuda. Yahuda. Kemudian ada satu lagi, kenapa disebut Yordan? Sebab ada salah satu anak dari Nabi Yakub namanya Dan. Ada juga kalau dari keturunan Nabi Israel, dari keturunan Nabi Yakub, dari keduanya merupakan cucu dari Ulhas atau putra Lewi. Ini adalah Danau Korun Korun ini Payung disebutkan dalam Mesir. Al-Quran
sampai 4 kali. Yang ada ikan. Yang pertama adalah Yang ada ikan dari Nabi Musa, ikan Nabi Musa. Al-Mu'min dan surat Al-Ankabut. Harun. Kalau dalam surat Al-Qasas ayat 67 sampai 8. Ini kita lagi di namanya Qaryah Falah ya. Restorannya ini. Tolong tuh. Ada tolong-tolongan. Dayana kumaha kudamang. Nih. Ada tolong-tolongan yang suruh buat banyak Pak. Oke, kita berada dalam mobil coaster. Inilah jemaah. Gimana jemaah? Baik semua. Oke. Gimana makanannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana gairnya? Alhamdulillah. Jazakallah khair katsiran. Masya Allah. Jazakallah khair katsiran ya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah akhirnya kami sampai di Danau Korun yang ada ikan musanya, yang ikan ini sebelah, disebut ikan sebelah karena matanya sebelah hitam dan sebelah putih. Hitam menunjukkan sesuatu yang jahat dan putih sesuatu yang baik. Jadi seperti kalau dalam ini konsep yin yang ini kami sudah mau masuk ke perahu. Nah, ya ini kami sudah akan memasuki perahu. Ya, sedang diatur untuk masuk. Ya, saya mana nih? Saya mana? Sini. Ya, saya mana? Sini. Ya, alhamdulillah ini sudah masuki perahu. Ya, ya. Alhamdulillah. خلاص كده خلاص يا فوزي Ya, خلاص. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk, Pak. Alhamdulillah saya harus pindah berarti. Pindah. Loh, gimana? Ibu itu Saya kemana? itu yang pakai banyak. Bu Emi. diseimbangkan pokoknya diseimbangkan kanan kiri. Ya. Oh, saya pindah lagi sini. Ya. Oke, alhamdulillah. Ya, kur. Di belakang. Ya. Kita sedang diatur posisi duduknya biar seimbang dan juga biar ada posisi untuk yang mendayungnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai berangkat. Ini adalah. Oh iya. Halo, ini Ustadz Aiwa dari Karawang. Ya, kita bismillah. Nah, ini rombongan yang lainnya. Ayo, dadah dulu. Oke, assalamualaikum. Bismillah. Saya ini kembali ke kampung ini. Kembali ke kampung ini. Danau Korun ini katanya kalau airnya ini bisa melihat bangunan-bangunan yang tenggelam di danau ini, yang dulunya sebenarnya adalah sumur yang dibangun pada zaman Nabi Yusuf dengan ada 36 danau sumur yang lalu menjadi banyak telaga-telaga. Ya. Oke, berhenti dulu ya di sini, nanti dilanjut. Karena umat Nabi Musa yang lain melihat korun ini sukses gitu ya. Dalam hal ini mereka bawa produknya dari korun ini ya. Ya, kan itu cerita dalam Al-Quran.
Jadi di pinggir danau ada pesta pernikahannya apa? Tamu aja. Nah ini dia. Ya, ada para pengunjung yang berada di pinggir danau. Oh gitu. Oh. Lihat ibu-ibu ya. Iya. Ibu-ibu yang joget ya. Ini acara pernikahan di pinggir danau. Kalian kan Ria pernah ya? Ya justru yang di sini yang Lihat istana Raja Saru. joget-joget ibu-ibunya, bapak-bapaknya lihat-lihat saja katanya saya kan. Apa dia apa ya? Jalan ke tengah, sekedar bersantai-santai. Nah di Ya nanti ada. Danau Musa ini ada Oh Raja Parkus kita Ikan. santai di sini. yang disebut Enggak, ikan kalau dia sebelah. liburan ke Payung gitu. Enggak hanya di sini Yang tadi Terus tadi terpotong. Jadi ketika mamerin ikan itu matanya Hari naas kan, Pak? ya hari satu naas itulah sebelah langsung dia diazab. berwarna hitam, Oh, di yang satu sini. sebelah berwarna Ini dulu sebenarnya sebelum ada Dulu kan ini kan luas. melambangkan sesuatu yang antara jahat dan tanah ini sesuatu sebelah kan baik. dia masuk ke dalam. Seperti konsep ini yang Ya, dalam habis itu tanah itu agama Konghucu. tutup Atau Mas? dan menjadi cekung. Cekung waktu itu Mesir kena banjir, hujan ya kan, air itu nggak keluar karena cekung itu termasuk hartanya ya. hartanya. Yang maksudnya- Nah, yang hebat ini lagi pada tahun 2000 berapa gitu ada orang Jerman, arkeolog Jerman. Dia pengen buktiin bahwasanya di sini bener nggak sih di sini ada Karun. harta karun. Ya apa saja peninggalan, entah itu cincin, entah itu apa aja yang menunjukkan bahwasanya ini betul-betul danau Guide kami sedang menceritakan danau sejarah korun. di Apa danau. tempat korun ditenggelamkan. Ya. Jadi begitu dia ukur kedalamannya di tengah-tengah sekali pas sekitar 20 meter, ya. Dia sudah ukur kedalamannya 20 meter, habis itu dia suruh ke bawahan dia untuk menyelam, mencari apa aja peninggalan. Ya kan? Saya nanti Setelah dia selam sampai 20 meter dia nggak temukan dasar laut. Dasar apa? Dasar Dasar ini ya. Dasar telaga. dasar telaga. Tanah. Sudah lebih dari 20 meter. Akhirnya cerita ini dia naik ke atas, saya nggak nemu katanya di mana dasarnya katanya. Padahal saya sudah menyelam lebih dari 20 meter. Gempar cerita ini sampai kepada Syekh Al-Azhar. Langsung Syekh Al-Azhar mengatakan bahwasanya kalau sudah Allah ceritakan di dalam Al-Quran kita nggak usah cari bukti. Nah, kalau sudah istilahnya cerita korun, cerita ini ya kan kita di dalam Al-Quran ada, di Injil mungkin ada ya kan. Kedalamannya 20 meter. Yang di Tahun tengah-tengah. 2000-an berarti baru-baru ini tuh ya. Ya, sebelum 2000-an. Awal-awal 90 Jerman. Ini kita rutenya gimana? Ini terus balik lagi. Oke, terima kasih. Tadi sudah selesai cerita sekilas sejarah singkat Hebatnya apa yang lagi, Pak. terjadi Yang di namanya ini kan dulu Allah pernah Danau kita Korun ini. tahu tempat Nabi Oh, Soleh. ternyata masih nyambung. Kita Tahu Nabi ikuti Soleh lagi. itu yang kena azab itu yang Nabi suruh kita lewat sini suruh cepat-cepat karena Allah pernah murka di tanah ini. Ya kan? Ada di jalan itu di Arab Saudi di sana ya. Nah, begitu juga di sini. Ini Allah pernah murka di sini jadi ini menjadi tidak berkah. Kita lihat airnya asin. Seharusnya kalau air asin yang hidup di sini ini adalah ikan-ikan asin, ikan laut. Tapi yang bisa hidup di sini hanya ikan tawar dan itu pun nggak seberapa. Ini banyak burung ya. Dan makanya orang itu jarang sekali yang nangkap ikan di sini. Lebih banyak nangkap ikan di sumurnya telaga Nabi Yusuf di sana. Wadi Raya. Kenapa di sini Danau kenapa Korun katanya naik banyak? perahu Nggak ada ikan. kecil Nggak ada ikan asin, ikan tawar. seperti kampung saya ini. Tawar. Itu menunjukkan ini, Bu. Apa sih ini? Murka. Nggak berkah ya. Ada Ya, itu kan dayungnya, ada dayungnya. Dan sampai sekarang ya nggak ada ikan gitu. ada ikan, tapi nggak. Depan sudah ada rombongan kami Nggak juga banyak. sudah sedang melintasi Danau Oke, Korun. kira-kira cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak Ibu. Video Tahya Mas. Tahya Mas, Tahya Indonesia. Tahya Indonesia, Tahya Malaysia. Oke, ini kita di dalam. Oh, mataharinya dari sana sih. Nggak apalah. Ibu. Assalamualaikum. Ini salah satu bukti tentang tenggelamnya rumah di sekitar Danau Korun. Ya, ini dia beberapa
rumah yang tenggelam bisa dilihat ya. Itu dia. Itu tempat Ini gudang garam. ini rumah yang tenggelam ini. Ya.